Oh, jadi alhamdulillah kemarin kan saya sudah menghadap Pak Menpora, lalu Pak Menpora memproses, lalu dikirim ke Pak Menteri Hukum, Pak Supratman, dan dari Pak Supratman kemarin dikirim ke Pak Mensesnek, ya, dan prosesnya luar biasa. Ini nampaknya seperti dirahasiakan dan ada semacam operasi sunyi senyap menurut saya. Tidak boleh digembar-gemborkan. Mungkin saja ini dilakukan agar tidak gaduh dalam hal pemberitaan. Karena bisa aja simpang siur kan banyak pemberitaan-pemberitaan tentang naturalisasi ini. Ini diupayakan oleh PSSI untuk lebih tenang. Tapi sekarang mereka sudah bekerja. Dan akan dibawa ke paripurna besok. Jadi alhamdulillah ini prosesnya sesuai di DPR. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pimpinan DPR sampai Komisi 13, 10, dan Bamus. Jadi ini nampaknya sesuai target. Erick Thohir ungkap jadwal Sumpah Victor Gyökeres dipercepat, bisa bela timnas Indonesia pada September. Sepak bola Indonesia kembali diramaikan kabar yang membuat publik pecah antusiasmenya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara soal proses naturalisasi bomber asal Swedia, Victor Gyökeres, yang kini tengah menjadi sorotan dunia setelah penampilannya yang luar biasa di Eropa. Kabar besar itu adalah, jadwal pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI, Victor Gyökeres resmi dipercepat. Pernyataan mengejutkan ini membuat jutaan pendukung Garuda bertanya-tanya, benarkah sang mesin gol sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2025? Jika benar, maka debut Gyökeres dengan jersey merah putih akan menjadi salah satu momen paling ditunggu dalam sejarah sepak bola nasional. Sejak isu naturalisasi Gyökeres pertama kali mencuat, banyak pihak skeptis prosesnya bisa cepat. Pasalnya, status Gyökeres sebagai pemain bintang Arsenal dengan nilai transfer mencapai 55 juta pound bukanlah hal sepele. Namun, PSSI bergerak cepat dengan dukungan penuh pemerintah. Erick Thohir mengungkapkan bahwa koordinasi lintas kementerian berjalan mulus. Proses administrasi yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan kini hanya butuh beberapa minggu saja. Bahkan, menurut Erick, dokumen naturalisasi Gyökeres sudah hampir rampung seluruhnya. Alhamdulillah semua proses berjalan lancar. Victor sangat berkomitmen, pemerintah mendukung penuh, dan DPR RI juga sudah memberi lampu hijau. Menurut bocoran yang beredar, jadwal pengambilan sumpah Gyökeres akan dilakukan akhir Agustus tahun 2025. Artinya, hanya dalam hitungan pekan, Indonesia akan resmi memiliki striker kelas dunia yang bisa langsung dimainkan di pertandingan resmi FIFA. Jika sumpah WNI dilakukan sesuai jadwal, maka Gyökeres sudah bisa didaftarkan PSSI ke FIFA untuk memperkuat Indonesia di FIFA Matchday September yang mempertemukan Garuda dengan lawan tangguh seperti Kuwait dan Lebanon. Target kami jelas. Kami ingin Victor bisa langsung tampil membela timnas di FIFA Matchday September. Dia siap, fisiknya bagus, dan mentalnya luar biasa. Bayangkan, Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berkapasitas 80.000 penonton penuh sesak, suara gemuruh supporter menggema, lalu dari lorong stadion muncul sosok Gyökeres dengan jersey merah Garuda di dada. Debutnya tentu akan menjadi tontonan yang bukan hanya ditunggu rakyat Indonesia, tapi juga seluruh Asia bahkan Eropa. Media Inggris, Portugal, hingga Swedia sudah mulai menulis headline tentang kemungkinan debut Gyökeres bersama timnas Indonesia. Jika benar ia turun di FIFA Matchday September, maka itu akan menjadi debut paling sensasional sepanjang sejarah timnas Indonesia. Kabar percepatan sumpah WNI Gyökeres langsung menjadi bahan pemberitaan media asing. Media Arab menyoroti bahwa Indonesia bisa menjadi ancaman serius di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi dan Iran yang satu grup dengan Indonesia disebut mulai melakukan analisis khusus. Kehadiran Gyökeres membuat mereka harus mengubah strategi bertahan karena Garuda kini punya predator kotak penalti kelas dunia. Bahkan, seorang analis sepak bola Timur Tengah menulis, dengan Gyökeres di lini depan, Indonesia bukan lagi tim kecil. Mereka bisa jadi kejutan besar Asia di kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Gyökeres jelas bukan hanya soal gol.
Erick Thohir menilai ada 3 dampak penting yang akan dirasakan Indonesia. Level timnas naik drastis. Dengan striker sekelas Gyökeres, level permainan Indonesia otomatis meningkat. Pengaruh positif untuk pemain muda. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka bisa belajar langsung dari striker kelas dunia. Daya tarik global. Nama besar Gyökeres membuat timnas Indonesia semakin dilirik media internasional. Sponsor dan investor pun diyakini akan lebih tertarik mendukung. Supporter Indonesia sudah tidak sabar. Di media sosial, tagar-tagar Gyökeres Garuda dan tagar September debut menjadi trending. Banyak yang sudah memesan jersey timnas dengan nama Gyökeres di punggungnya, meski debutnya belum resmi diumumkan. Bahkan, sejumlah komunitas supporter berencana membuat koreografi khusus untuk menyambut